Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kelas kita ya. Kelas ini mata pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pelajaran kita itu tentang bagaimana sebuah komputer itu bisa membuat hal baru yang sesuai dengan keinginan kita. Ini masuk semua? Ada yang masuk? Kenapa? Jumlahnya berapa? 36 nggak masuk? 3 orang nggak masuk. Sakit semua. Cowoknya masih ada. Oh, yang 2 yang nggak masuk cowok. Yang 1 oh ini 8. Dua dispen. Oh sorry. Oh satu lagi sih. Oh iya. Kan dia cuma gitu. Gitu ya. Terima kasih. Nah sekarang kita fokus untuk materi hari ini yang jelas adalah kita tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya materi ini sebenarnya kalian harus pelajari dulu apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Tapi kita sudah pada tahap pembelajaran yang lanjut tentang bagaimana cara kita itu memahami tentang kecerdasan artifisial, tentang regeneratif atau generatif ya. Saya mau tanya dulu. Di kompetensi dasar ini kita akan pelajari tentang konsep ini enggak gitu ya kan? Konsep dasar buatan, konsepnya itu bagaimana, kemudian ada konsepnya itu bagaimana, kemudian kecerdasan artifisial generatif itu contohnya apa saja, yang pernah kalian lihat itu apa saja, kemudian yang bisa kalian buat pakai AI itu apa saja. Sekarang nggak bisa bedain kan, itu foto pakai AI atau enggak. Dulu wajah orang kalau foto ya itu aja. Dulu kamera yang bagus itu adalah kamera yang kalau difoto pori-porinya kelihatan, lukanya kelihatan. Sekarang kamera yang bagus itu adalah kamera yang bisa mengelola gambar yang sudah didapat menjadi gambar yang sempurna sesuai harapan kita. Yang awalnya jelawatannya bisa banyak tiba-tiba hilang. Yang awalnya pipinya melembung, ya. Terus tiba-tiba jadi tirus. Ya. Yang awalnya tangannya cuma 2, ditambah lagi jadi 4. Ya kan ada. Nah, ini maksudnya cuma editing aja. Kalau yang lihat-lihat film apa namanya, yang penyihir Jujutsu Kaisen, itu tangannya 4 ya. Ada yang tahu nggak ya? Saya lihat itu juga. Terus yang berikutnya tujuannya, kenapa harus kalian tahu ini tentang materi ini adalah tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan. Jadi ketika orang tanya kecerdasan artifisial itu apa sih? Kayak otak seperti analoginya kayak otak kita. Prinsip kerjanya itu bagaimana? Kemudian jenis-jenis AI itu ada apa saja sih? Kan banyak banget jenis AI. Kemudian contoh aplikasi nyata yang biasanya kalian gunakan itu apa? Nah, ini yang kita tujuannya pembelajaran hari ini. Kemudian pernah lihat foto yang model kayak ini nggak? Yang sekarang lagi tren, tiba-tiba dia jadi punya jas, tiba-tiba dia duduk, wajahnya pakai kacamata dan sebagainya, kita mewah banget. Kalau tanya-tanya dia dari foto video di mana, studionya di mana? Dulu foto kayak gini harus ke studio bayarnya mahal. Sekarang cuma setor muka saja, tinggal diketikkan seperti ini, prompt kayak gini. Tiba-tiba sudah jadi model kayak ini. Ini bukan wajah saya, wajah orang lain tak tempel. Karena bahaya kalau kita terlalu banyak mengirimkan foto kita ke dalam sosial media, mengirimkan foto kita ke AI generatif, itu bahaya banget. Karena wajah kita bisa dimanipulatif. Mereka tidak menghapus foto yang kamu upload, tidak akan pernah. Mereka akan menyimpan selama-lamanya. Kecuali kalau servernya dibom, jelas hilang. Ya.
Tapi kalau server ini yang buat nyimpen itu nggak dihancurin, ya tetap aja. Jadi makanya kalau kalian pakai ChatGPT, buatkan saya seorang laki-laki buatan ganteng. Dapatnya dari mana sih AI ini? Ya dapatnya dari orang-orang yang pernah upload ini jadikan satu di pelajari. Emang kayak gitu. Kamu gambar gunung dari dulu gunung kan gini, ya kan? Ada matahari di bawah tengahnya, gitu kan? Itu karena apa? Karena udah direkod dari dulu sampai sekarang, dilatih terus turun temurun. Bagi yang pintar dan minatnya di bidang gambar, dia akan mengupgrade, lebih mengekspresikan gunung itu berubah menjadi yang lebih lagi, kan gitu kan? Tapi basicnya apa? Basicnya gunung kayak gini tadi, kan gitu. Sama kayak AI generatif juga sama. AI itu melajari semua yang pernah diupload oleh kalian semuanya, kemudian dipelajari polanya seperti apa, akhirnya jadi gambar wajah cewek cantik, cowok ganteng dan sebagainya. Jadi mereka tuh mengingat. Jadi semakin banyak kamu ngupload fotomu untuk AI, semakin cerdas pula AI-nya. Kalau kamu dikasih matematika tiap hari, ya walaupun nanti pusing manual ya, kasih materi terus, matematika terus, tapi kan akhirnya 1 tambah 1 itu hal yang mudah, ya enggak? Ya. Terus kalau dari TK kamu diajarin 1 tambah 1 sama dengan 4, tahu nggak sekarang? Sekarang, tahu. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 4 diajarin dari sejak kamu TK sampai SMP, SMA dikasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kamu percaya yang mana? 4, gitu. Sama dengan AI. Kalau promnya diisi sama terus, maka hasil yang dicapai juga pasti salah. Makanya AI itu belum tentu bisa dipercaya 100%. Kamu menjawab semua pertanyaan, membuat soal menggunakan AI, belum tentu jawabannya benar. Sama. Jadi kalau kita diajarin terus yang salah, dia akan menghasilkan hasilan yang salah. Ini contoh promnya ini. Oke, next. Nah, ini definisi dulu tentang KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Saya nggak tahu kenapa pemerintah pakainya artifisial. Padahal seharusnya kecerdasan buatan, ya, buatan artifisial buatan. Jadi KA generatif itu adalah sebuah model mesin learning, namanya mesin learning. Bahasa Indonesianya apa itu? Mesin learning. Kalau kalian lagi learning itu berarti apa? Berarti kalau mesin learning berarti akhirnya mesin yang belajar. Jadi mesin itu belajar, dia itu mempelajari apapun yang kalian masukkan. Khusus deep learning, mempelajari pembelajaran mendalam yang dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, big data. Jadi dimasukkan semuanya. Kamu tanya apa? Awal munculnya AI itu bodoh banget hasilnya. Ditanya Jawa itu berada di gunung apa? Kalau belum pernah ada yang memasukkan kebenarannya, maka jawabannya masih salah. Tahu nggak ChatGPT? Tahu ChatGPT? Di situ ada tombol like sama dislike kan? Ada edit, ya kan? Siapapun bisa edit. Tahu pernah mengetahui website namanya Wikipedia? Makanya orang kuliah itu kalau ngambil materi dari Wikipedia itu salah, tidak boleh. Alasannya apa? Karena Wikipedia itu bisa diedit orang banyak. Konsepnya hampir sama, bedanya AI itu bisa merespon apa yang kita obrolkan. Bahkan kalau kalian curhat lewat AI, dijawab dengan betul. Yang jumbo-jumbo yang nggak punya pacar, kamu bisa dipacaran sama AI. Ada nggak kasus kayak gitu? Ada. Itu udah masuknya ke mental. Jadi ya. Nih, untuk mempelajari pola dan struktur yang mendasari data tersebut. Jadi AI itu pintar, mesinnya itu pintar. Dia mempelajari apapun yang kalian masukkan sih, dimasukkan semuanya. Kemudian dia mempelajari, oh kalau saya masak nasi goreng saya butuh bawang merah, bawang putih, tumbar, kemudian sama miri, kemudian dimasak dulu, miringnya dikeprek dulu, dimasak dulu, saya masak dan sebagainya. Jadi
ada urutan pola-pola dipelajari dia. Jadi ketika ada orang yang masuk lagi, bagaimana cara memasak kue tiaw, di mana kue tiaw itu basicnya sama kayak nasi goreng. Maka pola masaknya disamakan dengan nasi goreng, cuma bedanya tambahin air sedikit. Kan gitu modelnya. Nah dia pelajari, apakah memang sekitar itu? Bukan mesinnya yang pintar, tapi bahasa codingnya yang pintar. Bagaimana cara milah data itu menjadi data yang terstruktur, sesuai polanya, sesuai urutannya, sesuai fungsinya. Setelah dilatih, model itu menghasilkan output yang belum pernah ada sebelumnya berdasarkan prompt atau input yang diberikan. Kalau inputannya benar, arahnya benar, perbaikannya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau urutan yang kamu masukkan itu salah, contoh gini, kamu membuat laporan tentang kimia, pelajaran kimia. Kalau kamu masukannya, tolong buatkan saya laporan kimia dari awal sampai selesai tentang ini. Run. Kalau kamu run kayak gitu, hasilnya pasti akan sedikit berantakan. Harusnya satu persatu. Dikasih tahu dulu, saya ingin buat laporan tentang kimia, zat ini dan sebagainya. Apakah struktur yang tepat untuk saya? Jika Anda sebagai ahli kimia, dikasih tahu urutannya apa aja. Contohnya pendahuluan, habis itu kamu buatkan saya pendahuluan yang ringkas, padat dan jelas. Itu polanya kayak gitu. Kalau kamu masukinnya satu persatu kayak gitu, hasil laporan kamu akan berbeda dengan orang yang mencari laporan secara langsung. Akan berbeda. Makanya satu persatu, jangan langsung buru-buru semuanya selesaikan. Nah, itu untuk definisinya. Kemudian ada prinsipnya. Prinsip kerja KA, kecerdasan artifisial itu pasti belajar dari data. Kalau datanya nol, dia nggak akan ngerti apa-apa. Sama kayak kita bayi yang baru lahir, dia nggak ngerti apa-apa. Nangis aja dia nggak ngerti, itu namanya nangis. Ya kan gitu. Menyimpan pola, jadi dia akan menyimpan semuanya terus. Pernah lihat ada yang punya iPhone kan? Ada? iPhone itu kan yang pakai face recognition, itu kan setiap 5 detik dia selalu ngambil foto kalian. Pernah lihat foto, ketika kamu foto selfie, tiba-tiba ada suggest kamu senyum, kamu ketawa, kamu diem. Pernah tahu ya itu? Kamera itu. Dapatnya dari mana dia? Kok bisa tahu kamu senyum kayak gitu, bisa tahu ketawamu kayak gitu, bisa tahu kalau kamu lagi melek, matamu kayak gitu. Tahu nggak dari mana? Dari dia pelajari kamera yang terus-terusan mengambil sampling wajah. Ada kirim diagnostis ke sistemnya yang dipelajari sistemnya dan masuk ke database. Nah itu yang harus ada. Menciptakan pola hal baru. Jadi ketika makanya gini, kalau kamu pakai face recognition, ya kan gini, suruh gini-gini kan, dan sebagai betul-betul itu kan. Terus tiba-tiba, kenapa kok aku cuma gini tok? Tiba-tiba foto buka, cuma gini tak tiba-tiba buka, gitu kan? Padahal saya nggak pernah ambil foto model kayak gitu. Ya itu namanya membuat hal yang baru. Jadi dia belajar bagaimana kalau tidak rubah ini secara otomatis. Jadi dia akan mengulang sebuah penciptaan baru, gambar yang baru sebanyak mungkin agar ketika pengambilan itu lebih otentik. Maka dia belajar kayak gitu. Namanya KA. Perbaikan bertahap. Perbaikan bertahap itu biasanya ketika nanti ada update sistem baru, kamu diminta untuk menambahkan foto yang baru, update lagi. Nah itu dia pelajari hal baru terus, tambah terus. Contohnya ketika kamu tiba-tiba, ya nggak tahu ya, tiba-tiba kena apa sini sobek, kan berubah struktur wajahnya, ya kan? Kamu diminta recognition lagi, wajahmu yang dulu itu nggak akan hilang, dia masih kesimpan untuk di pelajari lebih lanjut dengan kondisi yang terbaru. Jadi jangan pelajari terus. Analogi mudah, seperti kamu belajar menulis cerita, pertama membaca banyak buku. Kalau kamu nggak baca banyak buku, kamu nggak bisa buat cerita yang baru. Kalau kamu nggak banyak baca novel, kamu nggak akan bisa mengimajinasikan sesuatu itu sebenarnya. Kalau nggak ada pola pembelajaran, orang-orang akan masak dengan cara yang sama. Enggak. Kalau orang buat kopi dulu cuman dikeplok pakai tempel, udah pecah, tubruk gitu kan, langsung kasih air gitu kan,
semakin kesini karena banyaknya pola yang dipelajari, kemudian teksturnya dipelajari, akhirnya ada yang namanya V60, ada yang espresso, ada apa dan sebagainya kan. Jadi mobilnya banyak banget tentang kopi. Itu. Makanya akan tercipta hal yang baru ketika kalian mempelajari pola, mendapatkan data dan sebagainya. Makanya mulai sekarang agak hati-hati kalau kalian menggunakan AI. Bagus, iya, tapi jangan sering. Terus kalau membuat orang gerak-gerak kan sekarang gampang, wajahnya tempelin saja, apalagi VO3. VO3 ini kan akan upgrade ke VO4 di akhir tahun ini, dan itu lebih sempurna lagi. Cuman store wajah satu saja sudah kayak real 4K nanti. Jadi wajahmu diambil sampel itu, kamu bisa disuruh ngapain aja, main bola, main musik, mau apa saja, sampai kamu nggak akan bisa bedain kalau itu bukan kamu. Kamu sendiri nggak bisa bedain kalau itu bukan kamu. Jadi hati-hati. Instagram, Meta AI sedang mempelajari semua yang kalian upload di sosial media ini, Facebook, Instagram, WhatsApp. Jadi semua dipelajari. Ada yang pakai kunci wajah pakai WhatsApp, yang jangan pakai, itu di record terus. Next, jenis KA. Nah ini pernah AI generatif ChatGPT, Gemini. Itu bentuknya adalah teks. Jadi kita mau buat tes tentang materi dan apa, itu efektif banget untuk ChatGPT dan sebagainya. Ada gambar itu Midjourney, ada DALL-E dan sebagainya. Kemudian ada AI generatif musik, ada yang buat lagu sendiri itu Sumu. Jadi kalian tinggal buat liriknya saja, kamu generatif, kemudian kamu bisa bikin lagu sendiri, lagu ciptaan kalian, dan boleh bisa dijual. Ada AI video, ini banyak banget, ada VO, ada Synestia dan sebagainya. Ada AI generatif, ini jenis-jenis KA yang bisa kalian gunakan. Ada WhatsApp, itu berarti kalau WhatsApp itu kan ada AI juga kan, yang punya bentuk itu masuknya ada di bagian ini, generatif teks, ada bentuknya tekstual dan sebagainya, ada banyak banget. Kemudian ini, kalau aplikasi nyata itu ada desain grafis itu Canva tahu? Nah, itu AI juga. Siap pakai, kamu tinggal gerakin, tinggal kamu pakai, bisa buat AI juga di dalamnya. Mau bikin gambar baru juga bisa. Ada DLL-E ini berbayar. Photoshop pakai Photoshop? Kalian pakai Lightroom sih. Lightroom, ada apa lagi? Kalau Photoshop ini kita bisa hapus background, bisa yang awalnya ada orang dihapus biar gak ada orang juga bisa pakai Photoshop. Jadi fungsinya AI itu digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita, bukan menggantikan kita. Dia nggak akan bisa menggantikan kita. Pekerjaan kita itu yang bentuknya fisik itu nggak bisa digantikan oleh sistem. Bahkan AI pun ada sekarang buat celana jeans itu pakai AI, tapi ternyata sampai sekarang pun celana jeansnya itu belum pernah lolos dari desainer. Jadi masih aman tekstil. Kalau itu untuk jual beli baju yang modern, yang stylish, yang kekinian, AI belum bisa. Ada hiburannya AI itu banyak banget. Jadi kalian bisa membuat musik generator, ini pakai SoundCloud, Aiva, Sumo, itu bisa semuanya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi nyata yang dari AI yang bisa kalian gunakan semua. Oke, kalau saya mau tanya ke kalian secara individual, saya mau tanya, kalau seumpamanya sekolah ini SMA ini punya AI sendiri, kalian itu pengen punya AI yang bisa bantu kalian di sekolah ini tentang apa? Angkat tangan kalau yang 3 menit. Jadi kalau semuanya sekolah ini ada AI, ya, kalian tuh pengen AI yang bagaimana biar kalian sebagai siswa SMA ini tuh kebantu, seneng dan sebagainya. Apa contohnya? Ya, apa? Matematika. Kenapa? Biar bisa jawab matematika. Oh gitu. Kamu pengen AI yang bisa jawab matematika? Kamu di sini kelas belum jurusan ya? Masih belum ya? Nah, kamu pengen jurusan apa emang nanti?
IPA. IPA kenapa nggak suka matematika? Ada yang suka komputer di sini? Masih jurusan teknik informatika, jurusan yang berhubungan dengan programming ada? Yang di kuliah nggak ada? Nggak ada? Oh nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, juga nggak suka matematika karena itu basicnya harus matematika. Oke, tadi ada MATLAB. MATLAB itu AI. Ya kalau kalian nulis apa saja gitu kan di foto nanti jawabannya muncul. Ini rahasia. Ada aplikasi kayak gitu. Ketika kamu foto soal apa penting, asalkan tulisan kamu jelas, itu dia bisa ngerti, bisa jawab. Kalian punya Apple, Note itu kan bisa ngerjain. iPhone itu kan ada Note, ya. Jadi kamu bisa coret-coret, saat tambah 1 sama dengan muncul sendiri nanti. Yang update terbaru, yang menjadi update terbaru. Itu bisa update sendiri, bisa jawab semuanya. Tuh. Ada lagi, satu lagi, benar MATLAB. Iya, bantu sekali matematika. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Contoh apa lagi? Yang cocok? Gak ada ide apa gitu. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Kalau sekolah ada AI, kalian pengen ada AI apa? Apa? Loh, itu juga pakai AI. Loh, robotik itu kalau nggak ada AI dia nggak bisa belajar sesuatu, nggak bisa belajar pola. Robotik itu harus pakai AI dalam codingnya. Jadi kalau nggak ada AI-nya, dia nggak akan tahu yang di bawah itu apa. Nah kalau nggak dipelajari dia bahwa kotak ini warna ini, dia nggak akan ngerti. Itu juga pakai AI, namanya belajar datanya, mempelajari polanya, menciptakan hal baru, jalurnya mau ngambil kemana. Kemudian keempat adalah update. Kalau seumpamanya tempat yang dibawa itu berubah warna atau berubah bentuk. Oke, nice. Sematif, tahu sematif? Tahu? Ini cuma simpel aja, cuma 4 pertanyaan. Kalau ini ada pertanyaan, arti AI generatif tadi apa? A, B, C. Menghitung data dengan cepat, meniru pola tanpa menghasilkan hal baru, yang mampu membuat sesuatu yang baru dari pola data, yang hanya digunakan untuk main game. C. Iya. C. Tepuk tangan dulu. Next. Sebutkan salah satu AI generatif untuk gambar. Kalau Excel mungkin nggak? Ya. Google Maps? WhatsApp? Yang benar adalah B. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan simpel. Next. Bagaimana prinsip kerja sederhananya? Menyimpan semua data tanpa mengolahnya, belajar pola dari data lalu menciptakan variasi baru, menyalin data persis tanpa perubahan, menghapus data yang tidak diperlukan. Apa contoh aplikasi yang nyata di dunia sekolah, kesehatan atau keseharian? Membuat soal ujian otomatis dengan AI, menghitung luas segitiga dengan kalkulator, menyalin catatan teman tanpa izin, bermain game di kelas saat pelajaran. Ya ada AI-nya. Ya tepuk tangan dulu. Betul ya? Betul ya? Jawabannya ini bisa. C. Iya, saya tahu C. Tapi ini juga bisa dipakai buat AI. Ada AI juga. Padahal AI yang lama banget. Kalau ada teman yang punya handphone, kita punya AI yang dari flash disk yang kita coding pakai VBScript, kita masukkan ke situ semua file yang berhubungan dengan dokumen kesimpan semua di disk secara otomatis tanpa harus ngeklik apapun. Bisa nggak itu? Bisa aja. Foto nyalin secara otomatis pakai AI bisa, pakai flash disk. Kamu colokin gitu, nanti semua file gambar yang ada di handphone, laptop, copy secara otomatis tanpa izin sih yang punya handphone. Oke? Penutup. Menurut kalian kalau ada AI itu sukanya apa? Hah? Yang paling sering kamu gunakan AI itu untuk apa?
Berarti semua kelar karena AI. Tapi atau enggak? Kamu takutnya AI karena apa? Kalau ada curi, kalau lagi? Belum tentu jawabannya benar. Apa lagi? Dan curi benar, curi benar. Semakin banyak kamu ngisi aplikasi AI, rekening kamu bahaya. Coba aja. Ya coba aja, kan nggak apa-apa. Oke, yang jelas AI tidak akan pernah menggantikan pekerjaan kalian karena AI itu digunakan untuk support pekerjaan. Jelas ya? Yang nggak perlu kalian khawatirkan adalah itu. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu semuanya.